Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi ini. Doa juga harapan saya untuk saudara semua yang mendengarkan renungan pagi ini, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudaraku, pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan, tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari kita merendahkan diri, kita memohon pertolongan Tuhan memimpin hidup kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami kepadamu di pagi yang indah ini. Bersyukur untuk kebaikan juga kasih setia Tuhan yang telah memimpin menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dan saya anjurkan supaya saudara bisa membaca sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan ayat pertama dan kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini saudara. Topik renungan kita pada pagi hari ini yaitu pusatkanlah perhatianmu pada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pilot misionaris yang bernama Bernie May pernah menulis demikian saudara, bahwa pelajaran tersulit yang diajarkan kepada seorang pilot baru mengenai pendaratan di landasan pendek dan berbahaya adalah menjaga pandangan mereka supaya terus tertuju kepada bagian landasan yang baik dan bukannya memperhatikan bagian landasan yang rusak. Ini yang dicatat oleh Bernie May ini saudara, suatu ungkapan yang sangat menarik dan menjadi sebuah pembelajaran bagi seorang pilot muda, pilot baru, terutama yang baru belajar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kecenderungan alamiah kita adalah kita sering memperhatikan apa yang dinamakan masalah, halangan, sesuatu yang berbahaya, serta sesuatu hal-hal yang ingin kita hindari, sesuatu yang tidak suka kita hadapi. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengalaman selalu mengajarkan kepada kita bahwa pilot yang memperhatikan hal-hal yang berbahaya, ya, dikatakan oleh Bernie ini, cepat atau lambat dia akan menuju kepada pusat kehancuran, dia katakan. Dia akan mengalami masalah, dia akan mengalami persoalan dalam pendaratan pesawat selanjutnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran ini membuat kita berpikir tentang prinsip bagaimana kita memahami kehidupan perjalanan kerohanian kita dalam prinsip Alkitab tentunya. Daripada memusatkan perhatian kita pada pergumulan, pada masalah dan persoalan-persoalan hidup yang sulit yang ingin kita hindari dalam kehidupan ini, kita diajar oleh Tuhan pada pagi hari ini untuk mau memusatkan perhatian kita pada perbuatan-perbuatan baik Tuhan, ya. Tentu segala sesuatu yang telah dikerjakannya bagi kita yang bisa menumbuhkan iman juga pengharapan kita akan Tuhan. Paulus memberitahu tentang hal ini kepada umat Tuhan di Kolose saudaraku. Ketika kita baca ayat ini tadi, Paulus mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
Ini berbicara tentang bagaimana pola pikir kita dalam menghadapi sesuatu dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan menyingkirkan cara lama dalam berpikir dan bertindak kita, serta mengenakan cara hidup yang baru kalau kita mau mengalihkan cara pandang kita, mengalihkan mata kita dari persoalan kepada berkat, dari dunia kepada Tuhan, dari kegelapan kepada terang yang dikerjakan oleh Tuhan kepada kita, saudaraku. Barnabas ini membuat kesimpulan, dia mengatakan bahwa pilot yang berpengalaman, dia akan selalu memusatkan perhatiannya secara utuh, secara penuh kepada jalur pendaratan yang mereka inginkan. Itu berarti mendarat yang diinginkan adalah mendarat yang bagus, di landasan yang baik tentunya. Sedangkan bahaya ataupun resiko yang ada itu tidak terlalu banyak mendapatkan perhatian mereka. Demikian dikatakan oleh Barnabas ini, saudaraku. Apa yang ingin kita belajar dari kebenaran ini? Ketika Kristus dan kehendaknya menjadi pusat kehidupan kita, saudara, maka saya ingin katakan daya tarik kehidupan lama yang selama ini mengikat kita, membelenggu kita, itu tidak akan menjadi pusat perhatian kita lagi. Karena tujuan kita adalah mendarat di pusat kehendak Allah dengan baik, dengan aman, dengan sejahtera dan tentram. Itu yang perlu kita renungkan dari kebenaran ini. Ingat saudara, orang yang matanya tertuju pada surga, tidak akan dikacaukan oleh perkara-perkara dunia. Kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, sesungguhnya kita tidak akan mau dan tidak akan bisa dikacaukan oleh dunia ini. Terkadang memang mata kita tidak bisa melihat Tuhan lagi, karena pikiran kita, hati kita, perasaan kita telah dikacaukan oleh apa yang kita lihat di dalam dunia ini. Oleh karena itu, sebelum hal itu menguasai kehidupan kita, mari kita arahkan mata kita memandang Yesus, memandang Tuhan tentunya, memandang surga tentunya, memandang semua kebaikan berkat Tuhan tentunya, sehingga kita bisa fokus tertuju kepada kehendak dan rencana Tuhan yang memenuhkan segala rencananya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Oleh karena itu, saudaraku, kita perlu memahami bahwa Tuhan tidak akan pernah mengizinkan kita mengalami kesulitan-kesulitan yang tidak berarti kalau kita mau memandang kepadanya. Kalau kita menaruh perhatian kita kepada Tuhan dan menaruh seluruh pengharapan kita ke tangan Tuhan, Dia akan mengulurkan tangannya, menolong kita dan juga membantu kita bisa keluar dari setiap hal yang membelenggu hati, pikiran, perasaan dan kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati saudara untuk mampu melihat kehidupan ini bukan saja dari sisi persoalannya saja, saudaraku, tetapi lihatlah kehidupan yang saudara jalani hari ini dari sisi kehendak dan rencana Tuhan yang ajaib dan yang besar yang hendak dilakukannya dalam kehidupan saudara di sepanjang hari ini. Sehingga saya ingin katakan, tetaplah fokus melihat Tuhan, tetaplah fokus melihat Yesus, tetaplah fokus melihat kebaikan dan berkat Tuhan. Kalaupun hari ini saudara dan saya diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan kehidupan yang sulit, mari saudaraku, seorang pilot yang baik yang ingin mendaratkan pesawatnya dengan baik dan aman, dia akan memokuskan pikirannya kepada lapangan yang baik itu, bukan kepada lapangan yang rusak. Mari lihat Tuhan, mari belajar untuk selalu optimis, karena bersama dengan Tuhan kita akan selalu diberikan pengharapan untuk kebaikan tentunya, saudaraku. Mari, banyak hal saudaraku yang dapat mengalihkan fokus kehidupan kita selama ini di tengah-tengah dunia ini. Namun, dengan renungan pada pagi hari ini, dengan mata yang selalu tertuju kepada Kristus, kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk kuat, dan kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk menang
atas segala sesuatu yang mengganggu fokus hidup kita, yang mengganggu konsentrasi kita, yang mengganggu harapan-harapan kita di dalam Tuhan. Mari hari ini letakkan hidupmu, pengharapanmu, impianmu, cita-citamu di dalam Tuhan dan lihat Tuhan yang pasti akan mengerjakan perkara besar dalam kehidupan saudara. Sehingga apapun yang kau inginkan, apapun yang kau kehendaki, apapun yang engkau harapkan dari Tuhan, Tuhan akan melakukan itu bagi kehidupan saudara hari ini. Karena Dia Tuhan yang baik, yang memahami, mengerti segala sesuatu yang baik atas kehidupan anak-anaknya. Itulah yang kita terima pada pagi hari ini, saudaraku. Tuhan akan memberkati dimanapun saudara mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami, menaikkan syukur kami kepada Tuhan atas anugerah-Mu, kasih-Mu, dan kesetiaan-Mu yang menyapa kami lewat firman yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini, yang mengajar kami untuk mengarahkan mata kami selalu tertuju kepada Tuhan, yang adalah sumber hidup dan sumber segala berkat kehidupan kami. Berkatilah umat-Mu dimanapun mendengarkan renungan ini. Biarlah setiap mereka boleh mengalami lawatan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang terjatuh diangkat, ditopang oleh Tuhan, yang putus asa diberi harapan baru, yang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba terus doakan umat Tuhan pagi ini yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu. Baik mereka yang sedang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Pagi ini hamba mohon belas kasihan Tuhan bagi mereka semua Tuhan yang mendengarkan renungan dan doa ini. Ulurkan tangan-Mu dan kuasa-Mu menjamah mereka, sehingga mereka boleh mengalami mujizat Tuhan, kuasa Tuhan memulihkan dan juga menyembuhkan mereka hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul mengharapkan pekerjaan baru. Tuhan memberkati. Yang mengharapkan jodoh pun diberkati oleh Tuhan. Yang mengharapkan keturunan juga diberkati Tuhan hari ini. Bapa di surga, hamba doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan. Tetap Tuhan memberkati dengan semangat belajar yang baik. Hamba doakan anak-anak-Mu yang bersuka cita karena mereka berulang tahun. Tuhan memimpin, menyertai juga memberkati kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang baik. Ada begitu banyak umat Tuhan pagi ini, di hari ini, saat ini. Dimanapun mereka berada. Yang sedang mengalami pergumulan kehidupan yang sulit, yang berat. Yang terbelenggu oleh persoalan-persoalan yang sulit. Tuhan Yesus yang baik bahkan oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Dimanapun mereka mendengarkan renungan ini dan doa ini, biarlah mereka boleh dijamah Tuhan, ditolong, dilepaskan, dibebaskan, juga diberkati oleh Tuhan. Sehingga mereka hari ini boleh menikmati hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang sudah hadapi hari ini, saya mau tetap berkata, tetap semangat saudara, jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Kalau saudara mengharapkan bahwa renungan ini selalu ada tiap hari menyapa saudara seperti ini, dukung kami dalam pengembangannya saudara, supaya kami tetap semangat melakukan pelayanan ini. Bagikan kepada banyak orang, supaya banyak orang menonton. Itu tentu menyemangati kami dalam berkarya ke depan. Dan berikan komentar yang baik di link YouTube kami, saudaraku. Juga bagi saudara yang belum melakukannya, like, juga subscribe, sebagai bentuk dukungan saudara untuk pelayanan ini. Itulah harapan kami. Akhirnya, saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesa Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain tentunya. Tuhan memberkati kehidupan saudara hari ini. Shalom.